Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas plot game Before Your Eyes. Sebuah game dengan mekanik yang sangat unik, yaitu menggunakan kedipan mata ini berhasil membawakan sebuah kisah yang sangat dalam. Kisah tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kegagalan, dan tentang penerimaan yang dibawakan oleh game ini benar-benar bisa membuat kalian menghabiskan satu kotak tisu. Kita akan dibawa kembali ke masa indah orang yang sudah meninggal untuk membawanya ke yang namanya penghakiman terakhir. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan story Before Your Eyes. Close your eyes, Ben. So I'm gonna ask you again. Well, no matter how painful it gets. Game diawali memperlihatkan karakter utama kita yang tenggelam. Namun gak lama kemudian, sesosok makhluk Fury yang dikenal dengan The Ferryman mengangkat kita naik ke kapalnya dan berbicara dengan kita. Ferryman menjelaskan soal kita yang ternyata sudah meninggal dan akan dibawa menuju ke tower besar tempat penghakiman terakhir untuk semua jiwa yang sudah mengalami yang namanya kematian. Kita di sana akan menemui penjaga untuk dihakimi. Dan kita disuruh Ferryman untuk menceritakan semua kisah kita semasa hidup. Jika penjaga tersebut terkesan atas cerita kita, dia akan menempatkan kita di kotanya yang megah, atau mungkin akan kita sebut surga. Dan Ferryman akan dibayar dengan sebuah koin besar. Dan jika si penjaga tidak terkesan, ya kalian tahulah nasib kita gimana. Ferryman kemudian akan mengirim kita ke penghakiman terakhir. Namun perlu diingat, seberapa kita nyamannya dengan momen-momen yang akan kita alami nanti, kita nggak bisa tinggal karena kita sudah mati. Dan jika kita berkedip, kita akan mengubah waktu maju ke depan secara random. Ferryman kemudian menyuruh kita berkedip untuk membawa kita kembali ke ingatan saat kita masih hidup. Kita kembali ke ingatan masa lalu kita yang masih kecil. Dan nama kita adalah Benjamin Brin, atau akan gue panggil dengan Ben aja ya biar mudah. Ben sebagai anak kecil menghabiskan waktu bersama keluarganya, seperti menggambar bersama bapaknya Ben bernama Richard dan bermain dengan piano bersama ibunya Ben bernama Elle. Bisa terlihat di sini kalau ibu dari Ben ternyata adalah seorang pemain piano. Hari demi hari dilewati Ben sebagai bocil, mulai dari mandi, main di taman, dan melukis. Pada suatu momen, ibu Ben memperlihatkan sebuah album foto masa kecilnya ke Ben dan menceritakan soal ayahnya yang sangat menuntut keras ibu Ben untuk menjadi seorang pianis. Hal itu membuat ibu dari Ben membenci ayahnya sendiri. Namun hal itu pada akhirnya diterapkan ibu Ben untuk melatih Ben menjadi seorang pianis juga, tapi dengan caranya sendiri. Pada suatu momen, Ben mencoba untuk memainkan piano ibunya, dan hal itu diketahui oleh ibunya. Untuk anak sekecil itu bermain piano dengan lumayan bagus, membuat ibunya mulai serius untuk memberi Ben pelajaran piano. Ibunya terus mengajarkan Ben untuk menjadi seorang pianis, sampai beberapa waktu pun berlalu. Ben mulai beranjak dewasa dengan segala aktivitas yang dilakukannya, juga tidak luput dengan les piano dari ibunya. Ben kemudian kedatangan tetangga baru, yaitu seorang gadis seumurannya bernama Chloe. Dan Ben mulai membangun hubungan pertemanan dengan Chloe. Rumahnya Ben berlangsung sebuah acara, dan Ben disuruh untuk mengeluarkan semua latihannya selama ini oleh ibunya. Dan bisa terlihat peningkatan yang sangat baik yang dialami Ben sebagai seorang pianis. Hari-hari kemudian dijalani Ben lagi, mulai dari bersekolah bersama Chloe, merayakan ulang tahunnya, dan bermain PS bersama Chloe. Ingin melanjutkan bakat anaknya, ibu Ben kemudian ingin mendaftarkan Ben ke sebuah sekolah musik. Namun di sini Ben disuruh untuk kembali akhir tahun untuk mengikuti audisi yang diselenggarakan sekolah itu. Jika Ben berhasil membuat sekolah itu terkesan, maka dia akan diterima dalam sekolah tersebut. Namun sepertinya Ben mulai lelah dengan ibunya yang terus menuntutnya untuk menjadi lebih baik agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Bisa terlihat saat ibunya melarang Ben untuk mengangkat telepon Chloe dan menyuruh Ben untuk tetap belajar piano, berbanding terbalik dengan ayah Ben yang lebih mendukungnya dengan semua yang Ben inginkan.
Saat Ben disuruh ibunya untuk tidur karena besok adalah hari di mana audisinya akan diselenggarakan, Chloe kemudian menelpon Ben dan mengajak Ben untuk keluar menemuinya. Ben kemudian menemui Chloe dan mereka bersantai melihat bintang-bintang sambil curhat. Chloe mengutarakan kalau dia sangat senang berteman dengan Ben walaupun Ben bukan anak yang populer di sekolah. Namun berteman dengan Ben membuatnya nyaman. Besok pun tiba, hari di mana audisi penerimaan siswa di sekolah musik diadakan. Namun karena Ben gak beristirahat dengan cukup tadi malam, juga rasa gugup yang sangat amat besar, sayang bahwa Ben gagal dalam audisi tersebut. Atas kegagalan itu, setidaknya ibu Ben sedikit mengerti kenapa Ben bisa gagal, yaitu karena didikannya. Namun setelah kegagalan Ben di dunia musik, Ben kemudian mulai tertarik dengan dunia menggambar. Hari demi hari, Ben menjadi sangat terobsesi dengan menggambar, sampai dia mendapatkan juara menggambar di sekolahnya. Kemampuan Ben dalam menggambar dan melukis semakin hari semakin meningkat, sampai pada akhirnya Ben menciptakan sebuah karya masterpiece yang kemudian dipajang dan disanjung oleh para pencinta lukisan. Tawaran kontrak di mana-mana menunjukkan kalau Ben sekarang sedang menjalankan kehidupannya sebagai seorang seniman yang disanjung banyak orang. Namun di saat kehidupannya yang sekarang ini, ibu Ben kemudian memberikan pesan ke Ben untuk memberitahu kalau ibu Ben masuk rumah sakit dan akan beristirahat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Namun sayangnya kenyataan mengatakan yang sebaliknya, bahwa ibu Ben meninggal dikarenakan sakit yang dia alami. Atas meninggalnya ibu Ben kemudian terus-terusan merenung sambil melukis foto ibunya. Namun hal itu membuat art profesor marah karena Ben sudah menipunya dengan bilang kalau dia sedang menyiapkan karya terbaiknya. Selama beberapa bulan gak ada kabar. Namun nyatanya Ben masih saja bersedih atas kematian ibunya. Banyak hal mulai berubah semenjak ibunya mati. Seperti kesedihan yang mendalam yang dialami Ben, juga ayahnya yang menjual rumah lama mereka karena sudah tak tahan selalu teringat akan istrinya. Saat melihat semua lukisan yang dipajang di galerinya, Chloe kemudian datang dan menyapa Ben. Mereka yang sudah lama gak ketemu saling berbicara soal semua hal yang mereka alami selama ini. Namun di tengah pembicaraan, Ben kemudian kembali ke alam baka dengan si Fury lagi di sini. Ferryman kemudian senang karena dia memilih jiwa yang tepat kali ini. Dia memiliki firasat yang kuat kalau Ben akan diterima di surga, dan dia akan mendapat bayaran dari penjaga gerbang karena kisah Ben yang sampai di detik tadi kemungkinan akan membuat penjaga gerbang tertarik. Memasuki area tower penghakiman terakhir, Ferryman kemudian menceritakan kisah Ben semasa hidup dengan bantuan Ben ke para penjaga tower. Namun di sini segerombolan gagak datang dan membuat kekacauan saat Ferryman sedang bercerita. Ferryman kemudian di sini menjelaskan kalau para gagak ini bukanlah gagak biasa, namun jiwa-jiwa yang mencoba berbohong dengan masa hidupnya ke penjaga gerbang. Para jiwa yang berbohong ini kemudian diubah menjadi gagak dan gak akan pernah diterima di surga. Namun alasan para burung ini membuat kekacauan adalah karena mereka tahu kalau semua kisah yang diceritakan Ben tadi semua hanyalah kebohongan yang dilontarkan Ben. Hal itu kemudian diketahui Ferryman yang sangat marah ke Ben dan mengatakan kalau Ben akan dilempar ke neraka oleh penjaga gerbang. Namun dia di sini masih memberikan Ben kesempatan untuk bercerita lagi, namun dengan jujur. Satu persatu cerita dari Ben mulai terbongkar, seperti ibu kita yang gagal memenuhi ekspektasi ayahnya karena keburu ayahnya meninggal. Kematian anak kucing Ben oleh anjing liar yang memberikan Ben pelajaran yang menakutkan, sampai di mana semua kebenaran akhirnya diketahui Ben yang mendengar kalau ayah dan ibunya Ben sedang berbicara soal penyakit yang dialami Ben selama ini, membuat mereka sangat khawatir akan keberlangsungan hidup Ben. Pada suatu momen, ibu Ben memberikan Ben sebuah mesin ketik peninggalan kakeknya Ben. Ibu Ben kemudian menyuruh Ben untuk mengekspresikan semua cerita Ben dalam tulisan di mesin ketik ini. Dan pada malamnya, Ben mulai menulis kisahnya di mesin ketik ini.
Sampai pada keesokan harinya, Chloe datang dan membaca cerita yang ditulis Ben. Di sini kita bisa mengetahui kalau salah satu dari bagian cerita yang ditulis Ben adalah cerita tentang dia yang gagal audisi karena pergi keluar pada malam hari bersama first love-nya, yang adalah Chloe. Ibu dan ayah Ben kemudian juga membaca cerita yang ditulis Ben tentang seseorang anak pendiam yang hidup bahagia di sebuah desa kuno di tepi laut dan dikelilingi banyak kasih sayang dari orang di sekitarnya. Saat sedang menulis cerita tentang penyakit yang dia alami, penyakit Ben tiba-tiba kambuh, membuat Ben melihat makhluk merah menggeliat yang adalah perwujudan dari penyakitnya itu sendiri. Dan Ben kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Benny! Benny! Ben! Oh God, can you hear me? Richard! Richard, get up! Sepulangnya dari rumah sakit, Ben kemudian menjalani harinya dengan penyakitnya yang selalu menerornya. Chloe menelpon Ben dan mengira kalau Ben berpura-pura sakit agar gak masuk sekolah, yang padahal Ben emang sakit beneran. Ayah Ben kemudian datang dan berbicara soal masa lalu saat Ben masih berumur 4 tahun. Pada saat itu, ibu Ben mengalami saat-saat yang buruk, di mana musiknya ditolak dan dia mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan masa-masa sulit itu dengan kehidupan kecilnya, yaitu keluarganya. Namun saat dia mendengar Ben yang waktu itu memainkan musiknya di piano, saat itulah ibu Ben menyadari seberapa berbakatnya Ben. Ayah Ben kemudian menyuruh Ben untuk mencoba untuk memainkan musik yang waktu dia berusia 4 tahun itu lagi. Ben kemudian mencoba untuk memainkannya lagi sambil ibunya mendengarkan. Keep playing, B. She's listening. Chloe datang untuk menjenguk Ben setelah ibu Ben mengabarkan soal kondisi Ben saat ini ke Chloe. Chloe merasa bersalah sudah menuduh Ben berpura-pura sakit untuk tidak masuk sekolah. Maka dari itu, dia meminta maaf ke Ben dan memberikan Ben sebuah surat dan kemudian dia pergi. Surat tersebut adalah pernyataan Chloe kalau Ben juga adalah first love-nya. Namun hari-hari setelahnya, penyakit Ben semakin hari semakin kuat dan lebih kuat dan lebih kuat. Sampai pada akhirnya Ben menemui ajalnya. No, Richard, it's like I can't breathe. Like there's this clamp on my chest. I know. It's okay. You can come back to me now. You have to do something. Richard, I can't breathe. I feel like I can't breathe. It's okay, Benny. Just close your eyes. Dan sekarang ini saatnya untuk Ben bertemu dengan penjaga gerbang yang bisa berubah bentuk tergantung jiwa yang dibawa Ferryman. Dan dalam kasusnya Ben ini, dia mengambil bentuk seekor kucing dajjal. Setelahnya, Ben kemudian menceritakan semua kisahnya ke penjaga gerbang dengan bantuan Ferryman. Ibu Ben membacakan sebuah tulisan yang dia tulis untuk Ben selama 11 tahun terakhir yang berjudul The Great Life of Benjamin Brain, tentang seorang anak yang lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga yang sederhana. Ibunya yang bermimpi untuk menjadi seorang komposer selalu ditolak dalam mimpi itu, sehingga ibunya menaruh mimpinya ke anaknya. Namun sayang, ketika anak itu berumur 11 tahun, dia jatuh sakit dan harus tinggal di kamar selama setahun penuh. Dalam kehidupannya itu, dia khawatir tentang hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Jadi dia mengarang sebuah cerita kehidupan luar biasa yang ingin dia jalani ketika dia sudah besar. Itu membuatnya lupa kalau dia sudah menjalani sebuah kehidupan luar biasa di rumah yang sederhana ini.
bertemu dengan gadis seumurannya dan mulai membangun hubungan dengannya. Dan walaupun dia sakit, dia masih memberikan harapan kepada orang tuanya. Bagaimana dia mengingatkan mereka siapa mereka sebenarnya ketika mereka sendiri hampir melupakannya. Jadi ketika dia tahu bahwa dia akan pergi, setidaknya dia sudah menjalankan kehidupan yang luar biasa dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar semua kisah Ben, penjaga gerbang tertarik dan membawa Ben masuk ke kotanya, yaitu surga. Your eyes now and keep them closed. She's gonna let you in. Go on. You know what to do. Why is he smiling like that? It must be somewhere that he likes. So, itu dia seluruh pembahasan story Game Before Your Eyes. Dari game ini, kita bisa belajar bahwa yang namanya kesempatan gak akan datang dua kali. Jadi gunakanlah kesempatan yang diberikan ke kalian, supaya kelak ketika kalian sudah tidak ada, kalian sudah mengukir sebuah kisah yang sangat luar biasa. Terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.